Selamat malam Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua yang pemerhati Seknas Jokowi Channel. Dan pada kesempatan malam ini kita kedatangan seorang tamu kita yang luar biasa. Beliau biasa disebut nama lengkapnya Dermawan Prasojo, dan kalau biasanya kita secara akrab menyebutnya Mas Darmawan, begitu ya Mas Darmo malam. Mas Darmo, kita bisa buka ya. Teman-teman semua, pemirsa Seknas Jokowi Channel, Mas Darmo ini seorang yang mempunyai pengalaman dalam pendidikannya yang luar biasa dan banyak dihabiskan pendidikannya di Amerika. Terakhir postdoc yang ada di Duke University. Nanti beliau bisa cerita tentang bagaimana mereka menempuh pendidikan itu. Dan hal yang lain lagi yang menarik, setelah berkiprah di Amerika, postdoc di sana, lulus di sana, sempat bergeliat di Amerika, berkegiatan, dan beliau datang ke Indonesia karena terpanggil dan membantu Pak Jokowi di kantor staf presiden menjadi deputi satu yang mengurusi energi. Ini suatu hal yang luar biasa, seorang muda, cerdas, lulusan dari universitas yang luar biasa, mendedikasikan dirinya untuk negara ini. Nah, kita sambut beliau, Pak Darmo, ya, atau saya sudah disebutkan begitu. Silakan Mas Darmo menceritakan diri Anda dulu dan soal kegiatan pendidikannya dan bagaimana bisa bergabung di KSP dan sekarang posisinya di mana? Di sekarang. Kebetulan saya lahir di Magelang. Magelang, kemudian itu SD, SMP, SMA di sana. Nah kebetulan waktu itu saya mendaftar di UGM. Tetapi di saat yang bersama ada yang namanya program. Alhamdulillahirabbil alamin, dari 80 itu yang daftar saya termasuk yang diterima, yang dikirim ke Amerika Serikat. Sehingga saya belajar di sana agak lama. S1, S2 di Teknik Informatika Computer Science di SNM. Kemudian doktor itu di Natural Resource Economics, ya, jadi di bidang ekonomi. Kemudian postdoc di bidang energi, baik itu power maupun dari migas. Kebetulan di tahun 2013 saya diminta untuk membantu Pak Jokowi itu dari kampanye. Kemudian setelah beliau masuk ke pemerintahan, saya ternyata diberi amanah duduk sebagai deputi satu kepala staf kepresidenan, yaitu di bidang energi infrastruktur. Dan disitulah selama hampir 5 tahun saya punya suatu pengalaman yang luar biasa, melihat bagaimana Pak Jokowi dalam kesehariannya, dalam karakternya yang sangat amanah, yang penuh dengan lembah manah, penuh dengan rasa empati, itu mengambil banyak keputusan. Sebentar, lembah mana itu maksudnya bagaimana? Karena yang melihat pemirsa kita ya itu nggak hanya orang Jawa kan, apa kira-kira? Jadi saya melihatnya misalnya ada banyak sekali program-program untuk misalnya Kartu Indonesia Sehat. Kemudian juga ada misalnya dana desa dan lain-lain. Dalam proses itu misalnya dulu Pak Presiden melihat kok masyarakat miskin itu dalam menerima haknya itu harus ngantri. Nah, kemudian beliau melihat itu sebenarnya beliau itu dalam mengambil sikapnya itu sebenarnya saya ingin agar rakyat yang miskin ini, rakyat yang tidak mampu ini, dalam menerima haknya itu harus diuang. Jangan ngantri, tapi dananya langsung kita transfer. Makanya dibuatlah kartu. Jadi mungkin ya komunikasinya nanti kartu Indonesia Pintar sudah 19 juta, kartu Indonesia Sehat sudah 19 juta, tetapi di balik itu Presiden itu, Pak Jokowi itu betul-betul ingin bahwa misalnya anak-anak yang
dari keluarga tidak mampu. tidak bisa sekolah, itu beliau memastikan bahwa saya ingin mereka bisa beli tas sekolah, beli sepatu, beli seragam sekolah, beli kaos kaki. Jadi saya melihatnya itu sangat sederhana sekali pemikirannya. Bagaimana beliau punya keinginan untuk memakmurkan rakyat. Termasuk misalnya kalau kita melihat dari pariwisata, ini ternyata daerahnya bagus sekali, punya potensi yang luar biasa. Nah, beliau hadir di sana melihat, oke, bagus sekali. Ini bisa diangkat sebagai destinasi wisata tingkat internasional. Tapi dari beliau melihatnya bagaimana caranya ke sini. Oh, ternyata bandaranya runway-nya kurang panjang. Gedungnya ternyata WC-nya baru. Mungkin kurang representatif. Nah, disinilah beliau betul-betul melihat suatu permasalahan dan melihat suatu sumbatan dan diurai satu persatu. Dan inilah dengan cara itulah beliau bisa menyelesaikan satu persatu permasalahan yang dihadapi dulu. Nah, tentu saja ini dalam proses itu saya melihat sosok karakter yang betul-betul peduli pada rakyat. Sosok karakter yang penuh dengan emosi, berbicara mengenai kesejahteraan. Nah, dalam proses itu saya juga melihat banyak yang mungkin tidak punya kemewahan bisa melihat itu secara langsung. Sedangkan saya sebagai deputi di istana karena berputar di situ, saya melihat itu. Nah, untuk itu dalam batin saya, apakah langkah baiknya kalau apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang kemudian saya rasakan itu dituliskan dalam buku. Ini buku teknokratik ya. Tetapi juga di balik itu ada letupan emosinya. Sebentar, maksudnya buku ini? Apa itu? Ini adalah Jokowi mewujudkan mimpi Indonesia. Indonesia maju, memahami pembangunan berbasis pada karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi di balik itu ada apa? Jadi tidak sekedar pembangunan ansih dalam pengertian yang teknokratik kan, tapi basisnya adalah dasarnya nilai kemanusiaan itu. Ya, nilai kemanusiaan. Di balik itu ada apa? Nah, dalam proses itu juga beliau membangun infrastruktur. Tetapi juga beliau membangun infrastruktur itu bukan seperti tujuan akhir. Tujuan akhir beliau tetap satu, yaitu bagaimana beliau ini memakmurkan rakyat. Ini contoh kita melihat ya di Sumatera, kita melihat Trans Sumatera. Trans Sumatera itu jaraknya adalah 40 km sampai 70 km dari lintas Sumatera. Artinya bahwa Trans Sumatera itu bukan untuk mengurai kemacetan, karena tidak bersinggungan, jaraknya jauh. Jadi Trans Sumatera itu digunakan untuk membuka daerah-daerah yang tadinya terisolasi menjadi daerah yang terbuka untuk investasi. Itu dituliskan dalam buku ini. Jadi itulah dari sana saya melihat, saya mendengar bagaimana cara berpikirnya Pak Jokowi itu luar biasa. Nah, dari sana dituliskanlah ini sebenarnya maksudnya apa? Di belakang itu bagaimana cara Pak Jokowi mengambil keputusan? Isi dari buku ini isi itu luar biasa. Jadi alasan apa pengambil keputusan untuk membangun infrastruktur, melakukan Indonesia Pintar, segala macam itu coba Anda tuangkan dalam buku. Coba saya tuangkan. Tentu saja pada akhirnya kita melihat bahwa Pak Jokowi itu berpikir berorientasi masa depan. Tentu saja tadi kita berbicara infrastruktur itu suatu saat. Tapi pemikiran beliau adalah bagaimana beliau melakukan reformasi secara struktural. Ini misalnya proses yang berbelit, yang panjang ini dibongkar. Dan dari proses yang dibongkar tadi kemudian diringkas, disederhanakan. Dan inilah yang kita melihat bahwa tantangan yang dihadapi luar biasa. Tapi beliau sebagai sosok pemimpin satu persatu itu ditopol, satu-satu ditopol. Dan dalam proses itu saya juga melihat bahwa perjuangan belum usai.
Dan saya mendapatkan suatu kehormatan selama 5 tahun mendampingi beliau, mumpung masih kelingan, kemudian dituliskan dalam satu buku. Oh, luar biasa, teman-teman. Ini yang tadi disampaikan oleh Mas Darmo. Karena kalau di Jawa Timur Mas Darmo itu sangat kerakyatan banget. Ya, itu. Jadi kalau beliaunya juga Anda pasol kalau Anda dia. Nah, sekarang penulisan buku ini sendiri berapa lama sih? Buku ini adalah proses. Jadi penulisannya itu bukan kemudian sebulan 2 bulan, tetapi ini adalah bahan-bahan yang diendapkan selama 5 tahun. Jadi kita dengar, kita rasakan ada bahan sedikit. Kita dengar, kita rasakan ada bahan sedikit, sehingga ini sebenarnya adalah satu jurnal yang kemudian selama 6-8 bulan kemudian saya tuliskan dalam buku. Oke, artinya dengan itu, saya pakai bahasa Jawa, Anda itu selama 5 tahun menulis semacam jurnal gitu, atau catatan atau diary gitu, itu untuk akhirnya disusun dalam 8 bulan itu atau bagaimana itu? Atau sekedar apa ingatan aja gitu? Wah biasa loh ini. Berapa sih anak berapa halaman juga? Ini ada sekitar 550. Ya, silakan. Jadi kami itu di kantor staf presiden itu bekerja adalah mengidentifikasi bagaimana sumbatan-sumbatan dalam pembangunan. Dan dalam melakukan kerjaan kami, kalau ada sumbatan, kemudian bagaimana caranya diurai. Tentu saja dalam proses itu pertama kita harus tahu KTP Pak Jokowi itu apa. Apa maunya? Keinginannya presiden itu apa? Di balik layar ini seperti apa? Nah, untuk itulah memang proses membangun narasi ini adalah proses yang berjalan secara alami. Jadi tidak ada waktu khusus untuk menulis buku ini, tetapi semua catatannya itu otomatis tercatat dalam suatu pekerjaan sehari-hari. Untuk itu sekali lagi bahwa kebetulan saya itu mendapatkan kemewahan yang ada di situ, mendapatkan pekerjaan itu yang kemudian akhirnya dituliskan dalam buku. ini alami lagi proses alami. Proses alami ngalir begitu saja. Kemudian Pak Jokowi tahu nggak soal dengan menulis atau paling tidak yang disebut jurnal harian dalam selama 5 tahun itu kan pasti ada ide juga untuk presiden yang dari jurnal-jurnal. Kalau untuk buku ini sudah mengetahui belum Pak Jokowi? Kalau belum, apakah yang dicatat itu Pak Jokowi juga tahu atau bagian dari laporan jenengan siapa dia? Itu. Ini adalah dari saya sendiri. Ya, okay. Saya mendengar, saya merasakan, saya membaca, kemudian saya tuangkan dalam buku ini. Sehingga ini tentu saja dari sudut pandang seorang pembantunya dalam melihat proses beliau memimpin pembangunan ini. Dan di situ saya melihat ada suatu karakter-karakter yang mulai muncul, yang tadi sudah saya sebutkan. Tentu saja saya beberapa kali berkonsultasi dengan beliau tentu saja tersenyum-senyum. Ada menuliskan buku ini. Dalam proses itu saya melihat bahwa Pak Jokowi ternyata itu persepsi dari seorang anak buahnya. Apa tantangannya dalam menyusun buku ini? Buku ini menggunakan langgam kultur Indonesia betul. Kultur Indonesia betul. Yang dimaksud kultur Indonesia betul. Ini ada kultur Jawanya sedikit, ada Solonya sedikit, sehingga ini ceritanya saya buat mengalir. Sedangkan saya sebagai teknokrat itu menulis buku biasanya jauh lebih ringkas. Nah ini saya buat mengalir karena saya ingin menggali latar belakangnya seperti apa. Nah di lain sisi saya juga menulis buku yang berbahasa Inggris. Ada. Alhamdulillah ini kemarin sudah kami sampaikan ke Pak Jokowi
Insya Allah juga akan di launching dalam 2-3 minggu. Yang juga biografi politiknya beliau. Bisa nanti kita wawancara juga soal buku yang bahasa Inggris. Karena itu berbahasa Inggris, penulisannya lebih ringkas. Oke. Karena ini dari kultur barat ya. Dan kebetulan saya sendiri 20 tahun di Amerika Serikat, tentu saja penulisan ini adalah saya menggunakan kultur Indonesia dan Jawanya. Di sini ada cerita yang mengalir, misalnya kemudian saya melihat bagaimana ada karakter, misalnya Anda Paso, lembah mana seperti itu ya, rendah hati. Kemudian bagaimana punya empati. Nah, kita melihat bahwa seorang pemimpin yang punya karakter seperti itu pasti punya latar belakang yang membuat beliau bisa empati pada rakyat kecil. Dan untuk itulah saya dengan terpaksa menelusuri menggunakan literatur review semua buku mengenai beliau, karena saya tidak pernah mengalami masa kecil beliau. Saya mendampingi beliau hanya di istana. Kemudian dari literatur review ini kemudian juga diskusi dengan berbagai kalangan, juga di Solo kemudian saya juga melakukan sedikit historical review itu. Saya mulai paham mengapa karakter itu terbangun, yaitu masa kecil beliau dengan dibesarkan di keluarga yang penuh keterbatasan, dengan kekeluargaan yang sangat hangat. Kemudian muncullah di situ misalnya rasa sliro pada rakyat yang tetangga yang tidak mampu, dan itu terbawa pada saat beliau memimpin Indonesia ini. Ada sensitivitas itu. Nah, untuk itu memang kalau kita berbicara mengenai pembangunan itu saja ada perencanaan, ada penganggaran, kemudian juga nanti program itu kemudian dilaksanakan di kementerian. Nah, kalau kita berbicara teknokratik seperti itu, nanti komunikasinya adalah begini, misalnya kartu Indonesia Sehat atau dana desa sudah berapa triliun yang sudah dialokasikan, itu komunikasi teknokratik. Nah, buku ini berbeda karena saya berusaha mengambil dari sudut pandang latar belakang apa Presiden mengambil keputusan itu. Ini teknokratik iya, tetapi dari sudut pandang karakternya beliau. Apa perbedaannya dengan buku-buku yang selama ini dituliskan orang tentang Jokowi? Apa menurut Mas Dan? Kok ini buku ini kalau biografi mungkin bukan juga, atau mungkin juga biografi. Oke. Buku ini teknokratik iya, tapi bukan teknokratik juga yang menarik. Jadi saya berusaha menggabungkan antara karakternya beliau dan juga kalau pembangunan pasti teknokratiknya beliau. Dan disinilah muncul ada teknokratik, tetapi juga ada karakter dan sisi manusiawi dari Pak Jokowi itu digabungkan menjadi satu dalam satu buku. Nah, sehingga kalau seorang teknokrat dari Bapenas membaca buku ini buku pembangunan, betul, bisa gitu ya. Tapi kok ada sisi manusiawinya juga muncul di sana. Jadi dua aspek inilah yang berusaha saya racik dalam satu buku. Ya tentu saja harapan saya adalah kalau ada suatu racikan itu kan bisa kasinan atau gulanya terlalu banyak. Ini semoga ini adalah ramuannya, ini pas ini bahwa ini betul-betul secara akurat menggambarkan sosok Pak Jokowi, baik dari sudut pandang demokratiknya, baik itu dari sudut pandang karakter dan sosok manusia. Dengan berkali-kali Mas Dan berkali-kali menyatakan bahwa di buku ini dituliskan tentang karakter. Dan perlu diketahui, ini Seknas Jokowi Channel ini biasanya yang melihat adalah teman-teman muda atau kalau sekarang disebut milenial. Apa sih yang bisa dipelajari? Aspek yang disebut berkali-kali tentang karakter seorang pemimpin dan juga bagaimana dia cara silakan. Menurut teman saya ya, salah satu karakter yang terkuat di Pak Jokowi itu adalah simplicity itu sendiri. Oh iya. Simplicity itu sendiri. Artinya semua yang susah bisa disederhanakan sembilan rupa atau sekedar menyederhanakan, karena kan dari apa namanya yang kritis terhadap Pak Jokowi itu pokok bahasa Jawa
kok gampang sih, kok sederhana sekali, kok disederhanakan sebenarnya, atau sebenarnya bagaimana? Mungkin. Saya melihatnya ya, dalam suatu dialektika perjuangan bangsa ini, itu ada tokoh yang menjawab tantangan di zaman itu. Begitu banyak permasalahan bangsa yang sudah lama tidak terselesaikan. Ini perlu ada suatu tokoh pendobrak di mana tantangan yang sudah lama tidak terselesaikan ini, sumbatan ini yang sudah mafat seperti itu bisa diselesaikan. Dan tokoh itu ada di dan untuk itulah karakter-karakter ini muncul. Kalau orang sudah tepos liro, sudah empati, aku pengen nulung, terus rampung itu. Itu yang disebut sebenarnya ada nilai-nilai. Itu kerentak dalam batin. Yang kemudian muncul dalam suatu kehendak. Nah, kehendak ini tentu saja nanti kita di istana melihat, oh nanti ada proses perencanaan pembangunan, ada penganggaran, kemudian ada kemudian menjalankan itu proses demokratik. Nah, buku yang mengupas demokratik, kalau demokratik pasti garing. Coba lihat laporan dari Mbak Nas, agak sulit juga bacanya quest ini. Grafik, matrik, sehingga mengcover Pak Jokowi dari sudut pandang demokratik agak sulit untuk mengemasnya bahwa ini adalah suatu perjalanan perjuangan, suatu sosok yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Itu agak sulit. Nah, untuk itu saya melihatnya selama mendampingi, saya melihat juga sosok manusiawinya, sosok karakternya. Saya juga melihat sosok demokratiknya. Beliau seorang demokrat yang biasa, efektif. Seorang manajer yang sangat efektif. Dia juga sangat negarawan di mana punya visi yang jauh ke depan juga. Ini sosok yang lengkap. Nah, untuk itu kemewahan itu yang saya ulang-ulang bahwa saya punya kemewahan untuk bisa melihat dari berbagai aspek itu yang menjadi satu. Jadi selama ini kritik atau yang dikatakan mensederhanakan persoalan itu tidak sedemikian rupa sebenarnya. Dia hanya, Pak Jokowi hanya ada satu empati. Saya coba ini empati, terus pernah mengalami, terus sudah tahu secara teknokratik persoalan ini, misalkan jalan yang susah, akses jalan yang susah dibangun misalnya gitu. Kenapa susah-susah ya dibangun aja dan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar. Begitu atau bagaimana penjelasan? Karena ini yang menjadi salah satu kritik utamanya. Gampang kok di kalau gampang nggak ada persoalan lain apa gitu. Menyederhanakan persoalan itu Pak Presiden itu kan ada itu yang jadi banyak sekali persoalan sumbatan yang kita melihat itu misalnya suatu kebijakan yang saling menguji. Kemudian juga kurang adanya fokus. Nah, beliau bisa dari suatu sumbatan ini dalam suatu kerangka berpikir yang tadinya terkunci itu bisa terurai. Dan sesederhana itu sebenarnya persoalannya, karena tahu bahwa ada sumbatan bukan menggampangkan ya. Nah, beliau itu betul-betul kekeh melakukan itu karena adanya kerentak. Dan kerentak itu dari kehendak. Dan kehendak itu dari mana? Karena ada suatu niatan, aku butuh mensejahterakan. Dan itu ada kerentaknya. Pemirsa, teman-teman semua, teman-teman milenial, ya, bahwa apa yang disajikan dalam buku ini sebagai berharga sekali untuk sebagai satu pelajaran. Saya hanya bisa karena baru diceritain oleh Mas Darmo, salah satunya adalah kerentak niatan untuk mensejahterakan atau cita-cita untuk mensejahterakan bangsa itu menjadi poin pentingnya. Mas Darmo, jenengan setelah menulis buku ini kira-kira perasaannya apa? Terakhir soal buku ini. Saya perasaan saya lega. Apa itu beban atau apa? Karena selama ini berkecamuk. Berkecamuk bahwa apa yang saya rasakan itu berkecamuk. Dan kemudian ada catatan-catatan yang kemudian saya review kembali. Nah, begitu tersampaikan ini unek-uneknya ini dalam satu buku ini lega.
Karena sudah masuk di pikiran apalah dan ingin di share gitu ya, untuk disampaikan dan ketika bahasa Indonesia ini enggak. Oke. Nah, tadi kita juga disajikan oleh Madam soal sebuah film yang menurut saya ini genre apa ya? Kalau ada infotainment, ini gini, yang menarik adalah film ini nanti pasti pemirsa akan harus lihat nih kalau ini nanti ditanya. Kalau infotainment itu kan banyak dangkal istilahnya ya, yang memang menghibur, tapi itu menghibur pun garing gitu. Nah ini menarik, satu pembangunan yang dilakukan selama 5 tahun produksi pertamanya ini dikemas dengan rupa, disajikan dalam gambar-gambar yang wah menarik, terus assembly-nya apa tadi, tabuhan Nusantara, terus yang nyanyi ini kayaknya jebolan idol, bisa nggak terus sebutnya dari mana, suara biasa, ada Tiara, ada Agnes, ada Fred, suaranya luar biasa, dan di jenengan rupa itu apa yang mendasari jenengan untuk mensajikan. Dan tadi sebenarnya juga ketika saya tanya di off-air-nya, bilang kata ini satu upaya saya untuk monggo silakan. Memang ini suatu buku, ini suatu cerita yang dirangkai indah, yang dramatis di sini. Tetapi juga saya melihat bahwa ini perlu disampaikan dalam bentuk visual. Oh, jadi itu ada ininya ya, benar-benarnya buku terus nanti dalam akan disampaikan dalam bentuk visual. Nah, tentu saja ini dari satu chapter kemudian kita bangun dalam bentuk visualnya yang mudah sekali dicerna. Dalam hal ini kita mengajak pemirsa untuk understand gitu ya, memahami cara Pak Jokowi berpikir. Seperti ini, ada masalah ini, kemudian pemikiran beliau seperti apa yang beliau kerjakan, kemudian akhirnya seperti apa. Dan ini kita mengajak pemirsa itu memahami dan punya imajinasi gitu, dalam suatu visual yang dramatis. Tentu saja ini bahan yang agak berat karena teknokratik kita juga agak berat. Iya. Untuk itu dikemas dalam suatu entertainment. Nah, kakak saya sendiri memilih lagu-lagu yang memberikan suatu uplifting, inspiring. Kemudian saya bertemu langsung dengan para penyanyinya. Satu persatu saya memohon ke penyanyi. Ini adalah suatu cerita yang dramatis yang dirangkai indah. Untuk itu mohon dalam membawakan lagu ini dibawakan dengan penuh perasaan. Pour your heart. Muncul itu suatu vibrasi resonansi. Kemudian saya juga mohon ke mereka, bagaimana kalau tidak ada MC-nya? Terus yang membawakan acara ya para penyanyi ini. Kemudian saya tunjukkan video-video itu, ternyata para penyanyi ini terinspirasi. Mereka bilang, Mas, biarkan saya menjadi pembawa acaranya. Dan untuk itu, dalam acara itu, mereka lah yang memperkenalkan nanti bagaimana membangun bendungan, bagaimana membangun Trans Papua. Jadi para penyanyi inilah yang menjadi pembawa acaranya. Artinya mereka terinspirasi dengan cerita perjuangan dari Pak Jokowi. Luar biasa. Yang menarik tadi. Nah, makanya saya bilang teman-teman harus lihat ini nanti kalau ditayangkan. Ya, kita akan umumkan, kita akan ikut menyampaikan kapan yang ditayangkan. Karena sangat menarik. Kami yang di sini di studio melihat itu bersama. Lagu-lagunya dengan filmnya yang disampaikan itu satu rangkaian yang indah banget. Satu itu. Jadi yang memilih penyanyi dan lagu itu Mas Darmo sendiri. Saya sendiri. Wah, ini nanti kita seniman diambil semua gitu. Teknokratik, ya kan? Penulis, ya kan? Nah, sekarang bisa membuat satu. Nah, memang saya dibantu oleh Mas Arto Biantoro.
yang kebetulan sama-sama dari Magelang. Itu putranya almarhum Pak Kristianto Rinso mencuci. Iya. Itu dia adalah seorang yang memang ahli dalam national branding, dan kebetulan begitu saya berbicara mengenai video substansi tadi yang sudah saya rangkai itu visualnya saya tunjukkan, Mas Aktor juga terinspirasi dengan itu. Untuk itulah kita berkolaborasi. Kebetulan saya juga berteman dekat dengan Pak Eko Sulistyo. Iya. Nah, ini kita berkolaborasi lah. Dulu di Deputi juga ya? Nah, ini beliau Deputi 4, Deputi 1. Ini kita berkolaborasi. Kemudian saya juga mulai memaparkan konsepnya seperti apa, tapi substansinya yang dari buku ini sudah kita buat dulu. Sudah kita buat, nah kita rangkai. Kemudian dari intronya seperti apa, kemudian diantaranya itu nanti ada lagu-lagu, kemudian kita pilih lagu yang tentu saja rohnya itu sama dengan roh yang ada di buku ini. Kemudian juga kita pilih juga penyanyi-penyanyi yang menurut pandangan saya itu soulful. Nah kebetulan sekarang kita ada YouTube, jadi begitu kita lihat itu penyanyi kita lihat, kemudian apakah ini bisa soulful dan kita pilih. Kemudian juga karena ini lagu-lagu yang baru bagi mereka, ini bukan lagu mereka, tentu saja mereka juga membutuhkan satu singing coach. Dan kita sediakan itu. Saya pikir jangan juga. Saya tidak bisa nyanyi, tapi saya yang memilih itu dan punya feel-nya di sana. Kemudian ada singing coach yang kita persiapkan untuk mereka juga agar mereka dalam membuatkannya itu lebih soulful, lebih memahami, lebih menyelami. Ditambah juga kita meminta mereka untuk itu syuting untuk menjadi seperti MC di antara jeda antara filmnya dengan menjembatani ya, lagu-lagu menjembatani, dan ternyata berhasil dengan mereka lagu-lagu. Lagu itu sendiri memang dipilih untuk menjadi satu jembatan penyambung dan juga punya makna terhadap filmnya, begitu? Betul. Bahkan satu lagu itu untuk Indonesia itu adalah diciptakan oleh seorang mahasiswa yang ada di Boston. Kami kontak. Ya, apa judulnya? Untukmu Indonesia. Untukmu Indonesia. Dan kami kontak. Ya. Kami kontak itu lewat sosmed. Dan kami mohon izin apakah ini ada copyrightnya, apakah kami bisa menggunakan. Ternyata beliau adalah yang bersangkutan adalah pendukungnya Pak Jokowi. Sehingga silahkan Mas, monggo dipakai, dan untuk itulah lagunya kami gunakan di acara ini. Kira-kira acaranya namanya mewujudkan Indonesia Maju. Terus Jokowi mewujudkan mimpi Indonesia. Jokowi mewujudkan mimpi Indonesia maju. Nah, ini menarik sekali. Saya tadi sempat satu lagu yang dibawakan dari yang Ayo Ya sudah. Ya sudah lah. Itu luar biasa itu ketika dari satu frame satu tentang pembangunan dan terus masuk ke situ itu, dan ada semacam semangat mengajak terima ini sebagai satu kemajuan. Benar begitu ya? Betul, bahwa ada lagu yang misalnya I Will Survive. Nah, ini menggambarkan bahwa perjuangannya berat. Iya, itu. Perjuangannya berat. Tapi dalam proses perjuangan itu apapun tantangannya pasti bisa dihadapi. Asalkan kita persisten di situ. Nah, ini menggambarkan juga sosoknya dari Pak Jokowi dan pendukungnya itu seperti itu. Kemudian juga ya sudahlah itu, beliau tidak dalam kesendirian. Kita semua ada di belakang. Oke. Yang terakhir, sebenarnya banyak, tapi kira-kira jenengan sendiri melihat program-program kerja Pak Jokowi sebagai pembantu. Saya nekat, tapi jenengan ini kan seorang direktur juga, pasti bisa memberikan satu penilaian. Ya bisa lebih begitu. Menurut jenengan program-program Pak Jokowi bagaimana? Dan apa yang harus terus dilanjutkan kalau misalkan kan Pak Jokowi nggak mungkin akan, karena undang-undang regulasinya nggak mungkin beliau maju lagi. Itu apa yang harus dilakukan? Saya melihat bahwa selama 5 tahun kemarin itu Pak
Jokowi membangun suatu fondasi, membangun suatu fondasi. Dan selama 5 tahun ke depan ini, tentu saja beliau ingin membangun suatu dari fondasi yang ada. Itu beliau mulai meneruskan lagi. Ini contoh. Kebetulan saya kerja di suatu BUMN. Sekarang ini ya, Kerja di BUMN saat ini. Saya kaget juga pertumbuhan demand listrik, kebutuhan listrik yang tertinggi itu ada di Lampung, 11% pertumbuhan. Sedangkan di tempat lain hanya sekitar 5%, ada yang 4%. di Jawa. Di Jawa hanya 4%. Oh iya, Di Lampung 11%. Nah, kemudian saya mengamati apa yang terjadi di Lampung itu. Ternyata ada pelanggan listrik yang baru di sekitar Lampung itu, yaitu pelanggan yang berbasis pada industri. Buktinya apa? berkembangnya industri di Lampung. Tegangan menengah. Tegangan menengah itu 20.000 volt. Kalau tegangan rendah itu 20.000. Itu berarti industri. Ada di mana? Di sekitar exitnya tol yang baru dibangun. Ini, jadi kalau kita lihat, ini kemarin Pak Jokowi juga meresmikan tol dari Kayu Agung sampai Palembang. Artinya dari Bakahuni dibangun jalan tol sampai ke Palembang. Itu daerah tadinya gumliwang limpuk. Benar. Tidak ada apa-apanya. Itu lahan tidur. Begitu dibangun jalan tol itu, tadinya lahan tidur menjadi lahan yang produktif. Makanya terbangunlah sentra-sentra ekonomi baru yang memberikan kemakmuran bagi rakyat. Dulu waktu saya sebagai deputi, saya termasuk yang bertugas untuk mengidentifikasi sumbatan-sumbatan yang ada di situ. Kami yang menyelesaikannya, salah satu tim yang menyelesaikannya. Kami tidak kebayang waktu itu. Nanti itu di sini itu maju sekali, makmur sekali. Coba bayangkan, misalnya di situ ada perkebunan nanas, perkebunan pisang, tambak-tambak yang tadinya nganggur karena tidak ada akses jalannya sekarang bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ini misalnya saja sekarang daerah-daerah itu dulu mau ke Bakahuni bisa sampai 7-8 jam, sekarang hanya 1 jam 30 menit. Sehingga mereka misalnya ingin mengirim barang ini ke Jakarta juga menjadi sangat mudah sekali. Artinya apa? Bahwa pada waktu itu saya juga tidak kebayang bahwa hasilnya akan menjadi seperti ini. Tetapi saya melihat bahwa di sosok Pak Jokowi, imajinasi itu sudah ada di dalam beliau. Untuk itu, ini istilahnya Jawa itu notok botol, notok botol satu persatu. Selama 5 tahun kemarin ini, buku ini banyak selama 5 tahun karena di tahun 2019 akhir saya sudah tidak lagi bertugas di istana, saya mendapatkan amanah yang baru. Saya baru paham bahwa beliau ingin membangun fondasi. Saja selama 5 tahun ini reformasi struktural beliau agar kita bangsa ini bisa mengalami lompatan-lompatan yang jauh ke depan, ini bisa terlaksana. Luar biasa. Teman-teman semua, ya, ini sesuatu yang tadi disebutkan oleh Mas Darmo bahwa sesuatu teknokratik, ya, sesuatu yang bicara tentang teknokratik di buku beliau. Dan mungkin bagi teman-teman milenial, aduh, kok susah. Tapi jangan khawatir, karena akan disajikan dalam bentuk film, ya, dalam bentuk acara nanti. Dan saya berharap kalau jenengan atau teman-teman semua ingin mendalami buku ini, sebelum melihat buku ini bisa nanti melihat film ataupun tayangan yang akan disampaikan. Nanti tunggu waktunya, kita akan juga umumkan itu kapan teman-teman semua bisa melihat acara ini. Satu acara yang menarik, gagasan-gagasan teknokratik yang berat-berat tadi, terus karakter-karakter yang dibangun Pak Jokowi maupun fondasi yang disajikan dalam sebuah tampilan acara, formatnya nanti TV. Semua teman-teman bisa mengakses itu. Nah, teman-teman jangan lupa melihat Jokowi mewujudkan mimpi Indonesia maju.
Gitu. Sebelum kita akhiri, karena bukunya sudah ada di situ. Boleh kan? Boleh. Nah, ini teman-teman. Ini untuk Seknas Jokowi. Terima kasih. Kita punya untuk Seknas Jokowi. Untuk Seknas Jokowi. Ya. Semoga memberi inspirasi. Ya. Terima kasih Mas Juli. Ya, terima kasih Mas Darmawan Prasojo atau Mas Darmo yang telah berkenan hadir di studio Kiat dan memberikan satu buku yang luar biasa. Dan jangan lupa sekali lagi tonton Mewujudkan Mimpi Indonesia Maju ya, diprakarsai oleh Mas Darmo dalam tayangan TV yang akan kita umumkan berikut. Terima kasih, selamat malam, sampai berjumpa kembali dalam Seknas Jokowi Channel